Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak ibu kelas 10, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi pelajaran matematika peminatan. Itu materinya masih dengan vektor, namun judul kecilnya kita membahas mengenai perbandingan vektor. Anak-anak ibu tetap berdiam di rumah, keluarkan catatan, sediakan peralatan tulis. Kalau ada buku LKS di dekatnya, keluarkan buku LKS untuk panduan, dan dengarkan penjelasan ibu dari video ini. Kalau ada yang mau ditanya boleh ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanya, nanti di akhir video ibu beri satu tugas, hanya satu saja, dan harus dikirim hari ini juga ke ibu dan nilainya akan ibu ambil. Begitu. Dah, paham? Oke, kita masuk ke materi perbandingan vektor. Materinya masih seputar vektor ya, hanya perbandingan. Kalau perbandingan itu kita membandingkan ruas garis, berarti ruas garisnya yang kita bandingkan. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini, ada sebuah garis di mana garis itu terdiri dari 4 titik, titik P, titik R, titik S, dan titik Q. P, R, S, Q. Nah, sekarang kita bandingkan yang pertama, PR banding RQ. PR banding RQ. Ada berapa ruas garis pada PR? Ini dia kan? Ada 1, maka 1 dia. Banding RQ, R ke Q. Ada berapa ruas garis di R ke Q? Ada RS 1, ada SQ 2. Berarti R ke Q ada 2 ruas garis. Begitupun dengan PQ banding PS. PQ ada berapa ruas garis yang dilaluinya? PR, RS, SQ ada 3. Banding PS, dari P ke S ada berapa ruas garis yang dilewatinya? PR dan RS, berarti ada 2, maka 3 banding 2. Sekarang RS dengan RQ, nah, ada berapa dia? RS ada 1 ruas garis banding RQ ada berapa? 2 ruas garis. Paham mengenai konsep perbandingan? Nah, sekarang ini dapat dinyatakan perbandingan jika ruas garis antara PR sama dengan ruas garis antara SR sama dengan ruas garis antara SQ. Nah, kalau mereka sama maka dapat dinyatakan sebagai perbandingan. Kalau dia tidak sama maka harus cari dulu berapa panjangnya dan kita bandingkan nanti. Seperti itu. Nah, kalau dalam angka vektor gimana? Nah, nih contoh dalam bentuk vektor. Nih, ada ruas garis PQ dan ada titik T membagi PQ sehingga perbandingan PT banding TQ itu 2 banding 1. Dimana koordinat P-nya 3, 1, 4, koordinat Q-nya 6, min 5, dan 1, dan koordinat T-nya tidak diketahui. Berarti T ini yang kita cari, berapa T-nya? Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari cara mencari PT dan cara mencari TQ, ya kan? Nah, sekarang kita cari satu-satu dulu. Loh, gimana caranya, Bu? Sedangkan T-nya belum diketahui, maka T-nya ini kita misalkan dengan X, Y, dan Z. Nah, itu dia. Pertama, kita cari dulu PT. Kalau dia vektor PT, yang di depan, yang di belakang dulu dikurang dengan yang di depan. Kan gitu yang konsep vektor yang Ibu ajarkan. Yang di belakang apa? T. Dikurang dengan yang di depannya apa? P. Nah, masukkan T-nya karena belum diketahui, gunakan yang ini. Berarti X, Y, dan Z dikurang P-nya. Berapa P-nya? Ini P-nya 3, 1, 4. 3, 1, 4 dikurangkan. Karena ini tidak tahu angkanya, maka bikin saja X dikurang 3, Y dikurang 1, Z dikurang 4. Ini dia. Dah, dapat
PT. Kemudian kita cari TQ. Yang di belakang apa? Q. Maka Q dikurang yang di depannya T. Berarti Q dikurang T. Q-nya mana? Nih Q-nya. 6 min 5, 1. 6 min 5, 1. Dikurang. T-nya belum diketahui. Yang tadi kita misalkan X, Y, dan Z. Kurangkan dia. 6 dikurang X, min 5 dikurang Y, 1 dikurang Z. Nah, bikin dia. Sudah? Sampai di sana dipahami? Ada yang mau ditanya? Jika tidak, kita lanjut. Nah, pernyataan selanjutnya, PT banding TQ ini ada kan? 2 banding 1. Maka kita bikinkan PT banding TQ sama dengan 2 banding 1. Dimana PT tadi yang kita dapat, ini dia. X kurang 3, Y kurang 1, Z kurang 4, banding TQ-nya yang ini yang kita dapat tadi, 6 dikurang X, min 5 kurang Y, 1 kurang Z. Sama dengan perbandingannya tadi, PT-nya 2, TQ-nya 1, maka 2 banding 1. Nah, perbandingan ini kan ada 2 penulisannya, bisa titik 2, bisa dengan cara pembagian. Sekarang perbandingan yang titik 2 ini kita ubah ke jadi cara pembagian. Ubah bentuknya, yang titik 2 jadikan per. Nah, setelah itu dapat bentuk seperti ini, kita kali silang. Berarti yang di bawah ini kalikan dengan yang di atas sebelah kiri. Yang di bawah ini kalikan dengan yang di atas sebelah kanan. Nah, kali silang maka hasilnya akan didapat seperti ini tadi. 1 dikali dengan yang di atas sama dengan 2 dikali dengan yang di atas sebelah kanan. Nah, sekarang koefisiennya ini kita kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam. 1 dikalikan bilangan berapapun kan hasilnya tetap, maka ini tetap. Yang 2 lagi, 2 dikali dengan 6, 12. 2 dikali dengan min X, min 2X. 2 dikali dengan min 5, min 10. 2 dikali min Y, min 2Y. 2 dikali 1, 2. 2 dikali min Z, min 2Z. Nah, setelah itu, caranya sama dengan cara yang kemarin Ibu ajarkan, ambil per garis. Untuk garis pertama yang kita ambil dulu, berarti menentukan nilai X. Kemudian ambil garis kedua, menentukan nilai Y. Kemudian ambil garis ketiga untuk menentukan nilai Z. Nah, kita lihat satu-satu. Baris pertama dulu yang kita ambil. Baris pertama yang kita ambil, maka X dikurang 3 sama dengan 12 dikurang 2X. Nah, nih. Yang memiliki variabel yang sama, pindah ruaskan. Nih, min 2X, pindah ruaskan ke depan. Negatif, pindah ke depan menjadi positif. 12-nya tetap. Min 3-nya. Berarti min 3-nya kan tidak memiliki variabel. Pindahkan ke belakang. Negatif 3 pindah ke belakang jadi positif. Maka X ditambah 2X menjadi 3X. 12 ditambah 3 menjadi 15. Dengan kata lain 3X sama dengan 15. Kalau X-nya saja yang ditanya, maka 3-nya kita pindahkan ke sini atau semua ruas kita bagi 3, boleh. Berarti 3-nya pindah, 15 dibagi 3, maka didapat nilai X sama dengan 5. Kemudian ambil baris kedua lagi, Y kurang 1 sama dengan min 10 kurang 2Y. Nah, dapat Y-nya. Pindah ruaskan sama seperti tadi, min 2Y-nya pindah ruaskan ke depan menjadi 3Y, min 1-nya pindah ruaskan ke belakang jadi positif, min 10 tambah 1 jadi min 9, maka Y-nya min 9 dibagi 3, dapat Y-nya negatif 3. Begitupun dengan Z, pindahkan min 2Z-nya ini, berarti Z ditambah 2Z sama dengan 2, negatif 4 pindah ke belakang menjadi tambah 4, 3Z sama dengan 6, berarti Z-nya sama dengan 6 per 3, berarti Z-nya sama dengan 2. Setelah dapat Z, X, Y, Z, maka X, Y, Z tadi koordinat apa? Coba perhatikan, X, Y, Z yang kita misalkan tadi koordinat apa? Koordinat T, maka didapat koordinat T-nya sama dengan X, Y, Z sama dengan
Berapa X-nya tadi? Lihat lagi, X-nya 5, Y-nya min 3, Z-nya 2. Nah, dapat koordinat T, X, Y, Z-nya 5, min 3, dan 2. Sampai di sini ada yang dipahami? Ada yang ditanya, boleh dijapri Ibu, atau di dalam grup juga tidak apa-apa. Jika tidak ada yang ditanya, kita lanjut. Ananda kerjakan pada buku catatan Ananda. Nanti Ananda kirimkan fotonya ke Ibu dan nilainya Ibu ambil. Paham? Oke, Ibu tunggu pembelajarannya. Ibu akhiri. Ibu tunggu latihannya sekarang sampai jam 12 nanti. Nilainya Ibu ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.